وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Berkata Imam An-Nasai rahimahullah, kitab Al-Miyah, kitab tentang air. Ini setelah kitab At-Taharah, kita mulai kitab baru dalam Sunan Nasai. Kitab Al-Miyah. Al-Miyah jamak dari ma, jamak dari air. Air itu kan ada beragam macam ya. Ada air yang tahur, suci menyucikan, ada air yang tahir, suci tapi tidak menyucikan, dan ada air yang najis atau mutanajis, najis ya. Itu menurut jumhur ulama. Air terbagi menjadi 3 macam dari segi penggunaan kesuciannya. Ada yang suci menyucikan, air mutlak seperti ini, belum terkontaminasi dengan lainnya. Ada juga air suci namun tidak menyucikan. Ya. Itu air suci secara zat, tapi dia sudah terkontaminasi dari segi bau, rasa atau warna dengan zat lainnya yang suci. Ada juga air najis. Air najis ini yaitu air yang telah terkontaminasi najis yang berpengaruh pada bau, rasa atau warnanya. Qala Allah Ta'ala, qala Allah Azza wa Jalla, Allah Ta'ala berfirman, wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Dan kami telah menurunkan dari langit air yang suci menyucikan. Menurunkan dari langit air yang suci menyucikan. Dan asalnya air di bumi itu dari langit sebenarnya. Asalnya air di bumi dari langit. Kata Allah Azza wa Jalla surat Ar-Ra'd, anzala minas sama'i ma'an fasalat awdiyatum biqadriha. Allah Ta'ala kami telah menurunkan, Allah Ta'ala telah menurunkan dari langit air. Kemudian fasalat audiyatum biqadriha. Kemudian sala yasiru itu mengalirlah audiyah, yaitu aliran-aliran lembah-lembah dengan kadar dari yang Allah Ta'ala tentukan. Jadi air yang tersimpan di bumi ini pun itu ya dari langit, tersimpan, terendap ke bumi, kemudian menjadi sungai-sungai di bawah tanah. Sungai-sungai di bawah tanah yang Allah Ta'ala lebih tahu seberapa ukuran dan seberapa besarnya. Kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ana termasuk orang yang sangat gemar dan suka melihat kali, sungai, apalagi yang masih ada sisi alamiahnya, belum terkontaminasi dengan pabrik dan tinja-tinja peternakan gitu. Walaupun airnya coklat, Ana suka gitu. Tapi Ana ngelihat kadang-kadang kita akan melihat di sebagian got yang masih bagus gitu ya, airnya masih agak bagus. Atau di sungai-sungai, kali-kali yang masih lumayan bagus airnya, ada air keluar dari tanah. Keluar dari suatu lubang tanah secara alamiah. Yang itu merupakan sungai kecil di dalam tanah. Kemudian mungkin di dalamnya itu akan ada sungai besar, kita nggak tahu. Dan semua itu fasalat audiyatum biqadriha. Allah lah yang salat, yang membuat itu tuh ngalir gitu loh. Masya Allah. Dengan kadar yang Allah Ta'ala inginkan, segitu kadarnya. Maka setiap sungai itu adalah kadar yang Allah inginkan segitu. Coba sungai terdekat di sini mana Pak ya? Kalimalang. Itu jauh banget itu. Nggak ada di sini sungai Pak. Di Jatimamur nggak ada sungai kan? Molek. Hah? Molek perbatasan sama DKI itu ada sungai besar atau sungai Molek. Itu sungai yang ini ya Putra, yang ini kan yang dari Keranggan kan ya, itu sungainya. Molek itu. Sungainya itu kan bukannya dari ini ya, dari Keranggan bukan? Kan Lubang Buaya kan, dari Lubang Buaya kan? Iya. Adalah sungai di sini ya, di yang ke arah Pinang Ranti Pak. Belakang masjid Pura Melati. Hah? Ya, masjid Pura Melati. Terus besar itu. Oh iya, belakang Masjid Pura Melati itu dari Keranggan itu. Itu iya. Iya. Itu kan makin besar. Kalau dari Keranggannya itu sebenarnya
nggak nyampe segini Pak, itu nggak nyampe dari kerangkannya. Ya 2/3 gitu. Ya itu. Dan Anda pernah lihat di Google Map itu dari mana gitu, dari alternatif Bogor lagi, alternatif Cibubur, dari sana lagi gitu. Subhanallah. Itu kan Allah alirin itu dengan kadar. Anda sendiri sejujurnya itu pernah juga di waktu di pesantren sendirian meneliti hal kayak gini sendirian. Nyari hulu ya namanya. Kalau sumber apa? Hulu apa? Awal-awalnya sungai itu apa namanya? Hulu ya. Itu jadi ada senjoyo namanya. Perpaduan antara abhur gitu, perpaduan antara sungai-sungai ke situ gitu loh. Jadinya sendangnya banyak gitu loh. Sendang itu danau mata air kayak gitu-gitulah. Tapi ada salah satu sungai yang dekat nanti menuju arahnya dari pesantren Al Irsyad. Ya, itu ana telusuri sama yang dekat Al Irsyad itu ana telusuri gitu loh. Ana telusuri sampai sawah-sawah, sampai tebing-tebing itu ana turun-turun tebing, ana nyusurin itu sendirian itu. Waktu masih SMA kelas 1. Sampai kemudian Anda mendapatkan sawah, tebing, sawah, lembah gitu, ajaib, indah. Sekarang tahun 2023 kemarin ke situ, itu sudah nggak ada sawahnya, karena mungkin mbah-mbah yang pemilik sawah itu udah pada mati semua kayaknya. Nah, udah wafat semua. Nah, terus Anda ketika itu bahkan sampai meneliti kan, itu sungai makin kecil kan, namanya hulu kan, makin lama makin kecil, cuman tinggal batu-batu kecil yang cakep-cakep gitu batunya. Dan ternyata ada di dalam kita harus masuk ke dalam, ada semak-semak yang gini ya, menutup gini, tebing, ada lubang. Lubangnya kisaran segini gitu. Segini gitu, kayak pintu gerbang gitu. Dan ini tertutup dengan rimbunan dari semak-semak liar. Masuk karena masuk itu gelap, itu udah kayak di film itu. Anak nggak ada HP, nggak ada apa itu. Kok anak wafat di situ, mungkin sekarang nggak ngaji di sini. Ini kisaran berarti udah 22 tahun lalu atau 23 tahun lalu. Anda masuk itu kayak persis di goa gitu. Ada stalaktit kecil dan air tuh di tembok-tembok goanya itu ngalir gitu loh. Dan ini di bawah segini. Bawahnya itu batu-batu kecil yang bagus-bagus kayaknya gitu. Anak jalan, terus ternyata di sana ada semacam belumbang, terus dalam gitu, di atas bolong. Ini kayak setannya banyak di sini nih, ya kan? Dan di situ di belumbang itu ada ke dalam itu menjorok, ada gua lagi di dalam air. Serem ini. Ada ikan nggak ya di sini ya? Coba kalau anak ke gua itu mungkin sampai Mekah apa enggak gitu kan? Kan kemarin kan ada gua yang sampai Mekah tuh katanya tuh. Bodoh-bodoh banget itu orang, subhanallah. Ya. Terus pas anak keluar ada petani di situ. Anak nanya pakai bahasa Indonesia, "Pak, di air situ yang sana tuh di kolam yang dalam itu alami kan kolamnya. Itu ada ikan enggak, Pak?" Marah dia. "Ikan kayak ikan dasmu kayak gitu-gitu loh." Ora ular, adanya ular di situ mah. Alhamdulillah selamat, nggak ada apain. Dan itu semua dengan kadar dari Allah Azza wa Jalla yang Anda perhatikan. Bahkan semua kadar itu dari segi debit airnya, kemudian batu-batu yang ada di bawahnya, kemudian binatang apa yang ada di air itu semua kan keputusan Allah. Anda lihat di situ nggak ada ikan sama sekali, walaupun airnya segini doang kecil gitu. Ikan cere aja nggak ada gitu loh. Anda sangat menyayangkan karena cita-cita Anda dulu waktu masih di Jakarta kan, Anda kan orang Kalibata, nggak tahu desa dulu. Nah, Anda pengennya ke desa terus ketemu kali kecil yang banyak ikannya biar seneng hati gitu. Ternyata nggak dapat ikan-ikan juga walaupun Anda telusuri situ. Bahkan Anda telusuri juga itu tempat. Ternyata itu goa itu di atasnya ada ngucur air kayak jurang, kayak apa namanya, air terjun kecil gitu. Langsung Anda setelah keluar, setelah ngobrol sama bapak-bapak yang misu-misu itu, Anda naik tebing lagi. Naik tebing, nelusurin lagi, ternyata masih ada aliran-alirannya. Terus ke belakang pabrik.
nggak tahu itu limbah pabrik atau enggak, tapi itu jernih airnya, masya Allah. Itu sendirian itu hari Jumat, tanggal berapa lupa, tahun 2021, tahun 2001 dulu, 2002. Nah, di situ Anda sejak itu sebenarnya memikir ini semua ciptaan Allah Taala itu dengan kadar seperti ini, yang kemudian Anda lihat di Bekasi aja. Ketika anak ke Taifah, misalnya, tahu ke Taifah Pak, di dekat sini dia. Taifah jati mana sih maksudnya? Jati Keramat. Sini jati apa? Enakan mana Pak? Makmur apa Keramat? Ayo. Keramat angker, Makmur enak ya, Gemah Ripah Lorjinawi. Ya di daerah-daerah sini, Bekasi, kota gitu. Anda lihat ikan cere banyak di got-gotnya dan bersih gotnya. Masya Allah, ternyata nggak usah jauh-jauh ternyata untuk nyari begituan. Dan ikan cere dengan kepitingnya, yuyunya itu semua ternyata memang udah Allah desain seperti itu. Dan kita nggak bisa memaksakan untuk mengadakan kepiting di tanah ini, di tanah itu, nggak bisa. Itu natural aja sesuai dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Ya, ini berkaitan dengan air ya. Kemudian di dalam hadis Nabi SAW yang disebutkan oleh Imam Nasai rahimahullah, di hadis ke-325, akhbarana Suwaid bin Nasr qala hadatsana Abdullah bin Al-Mubarak an Sufyan an Simak an Ikrimah an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna ba'd azwajin Nabi SAW ightasalat minal janabah. Bahwasanya ba'd di sini artinya mungkin di Indonesia sebagian, tapi makna ba'd di sini salah satu istri Nabi, satu istri Nabi. Yang dimaksud di sini adalah Maimunah, istri Nabi Maimunah. Istri Nabi itu Maimunah radhiyallahu anha mandi minal janabah min sababiyah, yaitu mandi karena junub. Jadi perempuan itu juga wajib mandi karena junub kalau dia junub. Ya, keramas kalau bahasa kita. Fatawaddo an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bifadliha. Dan Nabi SAW kemudian wudu dengan sisa air mandi junubnya Maimunah. Fadzakarat dzalika lahu, maka Maimunah kemudian menyebutkan, Maimunah kemudian mengabarkan kepada Nabi SAW bahwa itu air sisa dari mandi junub saya gitu. Maka kata Nabi SAW, innal ma'a la yunajjisuhu syai'. Sesungguhnya air tersebut, yaitu air yang bekas itu, air yang sisa itu, bukan bekas, air yang sisa itu tidak ada yang menajiskannya. Status junubmu dengan kamu memegang air itu tidak melazimkan air tersebut menjadi najis, enggak lah. Karena apa? Orang junub itu tidak najis, itu pertama. Orang junub itu tidak najis. Kalaupun misalnya di tubuh orang junub itu terdapat najis, itu tidak serta-merta ketika tubuhnya tersebut nyentuh dengan air langsung najis gitu airnya, enggak serta-merta begitu. Memang ada larangan juga dalam hadis lain ketika seseorang illa yaghtasil ahadukum fil ma'id daimi wa huwa junub. Jangan seorang dari kalian lagi junub kemudian mandi di air yang tergenang. Itu memang ada larangan. Tapi larangan tersebut bukan berarti apa? Airnya najis, bukan. Karena orang enggak suka aja kalau mandi atau mencuci bekas dengan air bekas dari air mandi junub. Kayak gini contohnya. Seseorang mandi junub dengan cara di bak mandi, kan bak mandi yang bisa tiduran tuh loh. Bathtub yang pelonjong. Itu kan penuh dengan air misalnya. Kemudian orang junub nih, dia mandi, di situ nyemplung. Kan orang junub kan bisa aja ada kemungkinan kotoran atau najis yang ada di kemaluannya misalnya. Kemudian nyemplung di situ blek gitu. Nah, setelah selesai nyemplung, udah kan selesai mandi junubnya. Nah, kemudian ada orang lain yang juga pengen mandi atau mengambil manfaat dari air yang itu. Terus dia kasih tahu, Mas, itu tadi bekas saya mandi junub di situ berendam. Kira-kira orang mau nggak? Pasti pikirannya langsung, ngapain? Tapi airnya najis nggak? Nggak najis airnya. Itu yang sahih. Adapun larangan Nabi, la yaghtasil ahadukum fil ma'id daimi wa huwa junub. Jangan seorang dari kalian mandi dalam keadaan junub di air yang tergenang kayak gini. Itu larangan bukan berarti airnya menjadi berubah statusnya. Airnya tetap air yang suci. Bahkan sebagian ulama mengatakan tetap suci menyucikan gitu. Sebagian ulama mengatakan begitu. Ya. Nah, di sini air bukan air bekas malah. Air sisa
Bedakan antara air bekas dengan air sisa. Kalau air bekas itu berarti memang bekas dia, memang bekas dia udah make itu air. Kalau air sisa, air bekasnya udah kebuang, ini yang tersisa yang masih utuh. Bisa dibedakan Pak ya. Ini kan kayak gini nih sini, ini mana minum nih. Bismillah. Ya ini sisa nih, kan? Ini bukan anak ngajarin bahasa bukan, tapi untuk supaya membedakan nanti. Tapi kalau ada kumur-kumur, kumur-kumur terus Anda buang ke wadah lain, ini sisa atau bekas Pak? Bekas. Nah bedakan antara bekas dengan sisa. Bekas mandi junub berarti air itu masih ada bekas itu. Sisa mandi junub airnya masih ada tapi belum diapa-apain. Gitu ya. Nah di sini Nabi SAW di sini kan Maimunah itu kan mandi junub dan mandi pakai gayung gitu atau gimana gitu. Ya di wadah airnya itu kan masih ada sisa. Maka kemudian Nabi SAW wudu dari air sisa, bukan air bekas, air sisa. Nah Maimunah, wah ya Rasulullah, wahai suamiku, jangan wudu di situ, itu air sisa mandi junub saya. Maka Nabi bilang air sisa pun nggak ada yang menajiskannya. Ini masih sesuai dengan keasliannya. La yunajisu syai'. Gitu loh. Tidak dinajiskan oleh apapun. Air ini innal ma alif lam al ma di sini yaitu air yang dimaksud tadi. Air itu, air sisa itu tidak ada yang menajiskannya. Begitu. Maka ini diperbolehkan kita menggunakan air sisa dari orang yang mandi junub. Baik kita mau mandi junub juga dengan air sisa itu atau kita mau wudu nggak masalah. Ya itu ya. Dan juga dalam riwayat lain, al-ma'u laisa 'alaihi janabah. Air itu nggak bisa junub. Walaupun dipakai sama orang junub, air nggak statusnya najis atau junub nggak. Ya gitu. Ya, dan di sini ada faedah dari para ulama. Kaunul ma'i la yatanajjasu bimulaqatin najasah. Air tidak serta-merta jadi najis hanya karena pernah nempel dengan benda najis. Selama tidak terpengaruh, ya, selama tidak terpengaruh dari segi bau atau rasa atau warna dengan benda najis, maka hukumnya tetap kepada keasliannya. Gitu Pak. Ini menurut madhab yang lebih sahih. Adapun mazhab ulama Syafi'iyah dan Hanbali, biasanya mereka menimbang dari takaran 2 kullah. Yang bisa menjadikan takaran 2 kullah ini, kalau kurang dari 2 kullah, maka kena sedikit, najis semua. Tapi ini adalah pertimbangan walaupun berdalil insyaallah dan bagus juga, cuman kurang fair. Kurang adil. Karena kalau misalnya ada air seember besar nih, ember besar itu nggak sampai 2 kullah Pak, takarannya nggak sampai ratusan kilo atau ratusan liter, nggak nyampe. Ya, kalau misalnya ada benda najis apalah kira-kira, misal kencing orang, tapi ada serpihan kencing, tek masuk situ dan kelihatan kecil gitu masuk situ. Apakah setetes kecil kencing yang masuk itu mengkontaminasi semua dari air dalam satu ember besar? Secara logika enggak Pak. Tapi secara fikih bagi sebagian ulama, langsung najis semua itu. Yang sahih apa? Yang sahih adalah kita lihat apakah setetes ini mempengaruhi baunya? Enggak. Mempengaruhi rasanya? Rasain aja. Enggak. Mempengaruhi warnanya? Apalagi enggak ada warna berubah. Apalagi kencingnya juga kencing yang bening. Enggak berubah. Maka air di ember ini tetap sesuai dengan bagaimana tadinya, yaitu suci menyucikan. Begitu juga kalau di kolam bak mandi antum ada bangkai tikus misal. Ada bangkai tikus. Bangkai tikus najis ya Pak? Najis. Nah tikusnya ini tikus kecil misalnya. Apa nying-nying, apa ning-ning, apa tikus yang kecil tuh? Hah? Tikus miki tikus. Curut. Oke, lebih nyebelin itu curut itu. Tapi enggak apa-apa. Mati di situ dia. Udah struggle gitu kan, ternyata nggak bisa juga, akhirnya mati dia.
Nah, kan menggenang tuh di atas. Pagi-pagi antum datang, lah udah ada bangkai di sini. Oke. Terus gimana dong? Bak mandi gitu. Bak mandi mungkin semeja inilah gitu ya. Nah, tikusnya di sini, curutnya. Tergenang di sini. Ini enggak sampai 2 kulah. Tapi apakah ini terkontaminasi? Nah, gitu loh. Bagi sebagian ulama, wah kalau udah kena najis sekali gini, belum sampai 2 kulah, belum sampai ratusan liter, maka enggak. Ini udah najis semua, satu air semua ini najis bagi sebagian ulama Syafi'iyah dan Hanabilah. Namun Allah alam, tinjauan yang saya adalah bukan dari parameter 2 kulah ini, walaupun ada hadisnya, betul. Tetapi pemahaminya lebih ke masalah dalam hadis lain dan ijma' ulama tergantung dengan apa? Baunya. Coba bagian sini kecium. Keikut nggak bau yang sini? Bangkai tikus ini? Enggak. Oke. Warnanya? Enggak berpengaruh. Bahkan yang dekat dengan bangkai tikus ini pun warnanya tetap aja warna bening airnya. Ya udah, rasain sok ya. Dirasain, di pojokan lainnya dirasain, nggak ada rasa, biasa aja. Berarti yang ini, air yang di pojokan lain ini berarti apa? Suci menyucikan. Ya udah, kalau gitu kamu cari batasan dia di mana? Apakah di dekat ini? Di dekat bangkainya, coba rasain. Kalau berani dirasain, ada rasanya. Rasa apa? Nggak bisa diomongin deh. Rasanya rasa jerak. Nah gitu. Ya, kalau di sini berarti yang dekat-dekat sini berarti ya najis nggak? Najis. Tapi yang jauh-jauh sini nggak terbukti dia najis. Itu yang lebih sahih. Ya cuman ya habis itu ya buanglah itu bangkai, gitu kan. Seperti itu, Pak. Tapi kemudian bab berikutnya, bab zikri bi'ri Buda'ah, bab penyebutan dalam hadis tentang sumur Buda'ah. Akhbarani Harun bin Abdullah qala haddatsana Abu Usamah haddatsana Al-Walid bin Katsir قال حدثنا محمد بن كعب القرظي عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع عن أبي سعيد الخدري قال قيل يا رسول الله, ada yang bertanya ke Rasulullah, wahai Rasulullah, atatawadda'u min bi'ri Buda'ah, apakah engkau wudu dengan sebab apakah engkau wudu dari air dari sumur Buda'ah? Nah, ditanya nih. Wahya bi'run yutrahu fiha luhumul kilab wal hiyad wan natan. Sementara itu kan sumur masuk ke dalamnya daging-daging anjing. Ya, bangkai anjing gitu. Atau hiyad, pembalut-pembalut, kalau bahasa sekarang pembalut-pembalut, karena dulu orang zaman dulu model pembalutnya enggak kayak sekarang bagusnya gitu loh. Tapi bekas-bekas dari buangan-buangan sisa-sisa haidnya orang, haidnya perempuan gitu. Ya, mungkin kain yang ada darah-darahnya. Wanatan dan hal-hal busuk seperti kotoran dan semisalnya. Kok sumur ada kayak gitu loh. Gini, Bir Buda'ah itu adalah sumur yang sepertinya dia di area yang agak rendah. Kemudian di Madinah itu ya, pembuangan sampah enggak setertib sekarang mungkin gitu loh. Sekarang kan ada tong sampah. Yang mana buang di area tertentu di dekat rumah. Namun ketika hujan turun, itu kemudian terbawa air, ya, terbawa air, akhirnya ke bawah, kan air kan menuju tempat yang lebih rendah. Akhirnya ya ke bawah, ke sumur itu, masuk ke sumur itu. Maka di sumur itu pun akhirnya ada pembalut, ada bekas bangkai ini, ada bekas tinja bahkan mungkin gitu masuk, tapi kuantiti airnya banyak gitu loh. Itu maksudnya. Maka kata Nabi SAW, al-ma'u tahur la yunajisu syai'. Air sumur Buda'ah tersebut suci dan mencucikan, tidak ada yang menajiskannya. Paham gak di sini, Mas? Nah, sekarang kalau misalnya antum kadang lihat sumur yang besar, bukan sebatas segini doang, tapi gede gitu sumurnya. Wow. Dan antum akan lihat di situ banyak buangan-buangan sampah. Dan airnya masih tetap seperti air normal, air suci menyucikan, cuman banyak sampahnya. Bahkan ada yang buang pembalut di situ.
ya orang misalnya, atau nggak sengaja kebuang atau gimana, atau ada bangkai tikus di situ, tapi ini gede dan agak dalam. Pertanyaannya, ini suci atau enggak? Ini suci menyucikan enggak? Suci menyucikan. Selama dia masih di asli khilqatih, yaitu masih di bagaimana keasliannya, dari rasa, warna, bau normal. Bahkan kalau misalnya rasanya rasa tanah, baunya bau tanah, warnanya warna tanah. Ayo gimana? Silakan jawab. Anak kemarin dari Bekasi, Pak. Oh, ini Bekasi ya. Anak kemarin dari, antum tahu daerah Wisma Asri? Daerah harapan-harapan gitulah. Iya. Tapi anak nggak pernah menaruh harapan di daerah itu, kejauhan, Pak. Iya. Kemarin isi kajian di salah satu developer lah gitu, ada tempat kan di sana kan mulai banyak pengembangan rumah tuh. Itu ada kali jalanan sama kali, tinggian kalinya, Pak. Anda jalan nih, ini kalinya lebih di atas gitu loh, Pak. Yang mana itu pas banget dengan ini loh, apa namanya? Itu kalau hujan dikit aja luber kemari gitu loh. Kan ada kayak gitu di Bekasi daerah situ tuh. Daerah Pondok Ungu sekitar itulah. Kali Abang, Wisma Asri kayak gitu-gitu. Nah, misal banjir, ya, anggaplah banjir. Luber, air, warnanya apa? Coklat airnya. Atau di daerah itu, daerah itulah. Pokoknya kan ada kali itu, Pak. Mungkin antum tahu ada kali, terus banyak teratai-teratai gitu. Kali yang di ini loh, Pak, yang tahu Islamic Center Bekasi nggak, Pak? Yang Hermina itu tuh, Pak. Nah, itu kan ada kali itu seberang itu. Nah, pertanyaan ini kita fikihkan di sini. Itu kali suci menyucikan nggak? Ayo silahkan jawab. Nah, atau lebih populer dari itu, Kali Malang. Kali Sial, Kali Malang. Kali Malang bukan kali asli kan, Pak ya? Asli atau enggak, Pak? Sejarahnya ada enggak itu? Ada yang tahu enggak? Bikinan kan? Oke, enggak apa-apa. Suci menyucikan enggak? Itu pertanyaannya, Sob. Karena antum tahu tuh Kali Malang warnanya coklat gitu. Enggak, kenapa? Kenapa enggak? Kenapa iya? Berubah warna. Tapi warnanya warna apa? Nah, itu kan warna tanah, Pak. Air yang warnanya berubah karena faktor alamiah, suci menyucikan. Maka besok-besok antum boleh wudu di sana. Ana izinkan, ana ijazahkan antum untuk wudu di sana. Beneran? Ya, walaupun dilihat orang-orang aneh, ya tapi ya beneran. Ya ditimba airnya, wudu pakai air kali itu. Iya, sah wudunya. Tapi kan itu kan buangan juga ya. Ada enggak buangan-buangan situ ya? Ada aja. Banyak. Cuman kalau antum perhatikan baunya, enggak bau najis, enggak bau apa, enggak. Dan itu kan ngalir airnya. Kontaminasi warna ini, kontaminasi tanah dan semisalnya. Lebih ke alamiah, Pak. Begitu juga dengan kali yang di Islamic daerah situ, dia seberang Hermina. Memang nggak ada orang yang wudu situ, tapi kita kan ngomong fikihnya, ya ngapain juga wudu situ, kan banyak kamar mandi sekitarnya. Tapi kalau memang antum mau mandi junub di situ bisa. Kalau sah, gitu. Begitu. Namun kalau udah sampai level Ciliwung, anak angkat tangan kok ini. Atau level Kali Sunter atau yang hitam-hitam itu, itu binatang aja itu nggak tahan itu. Ya subhanallah. Ada di daerah Dan Mogot itu kan. Ini kali apa krayon kok hitam banget warnanya, subhanallah. Kalau itu udah jelas itu najis, kalau itu. Najis dan enggak memungkinkan untuk disucikan. Ya itu bedakan. Jadi kontaminasi yang alamiah di sini maksudnya dari tumbuhan, lumut atau tanah. Tumbuhan maksudnya seperti daun jatuh atau teratai kebanyakan sehingga berpengaruh pada rasa air, itu tidak masalah dalam fikih. Boleh wudu di situ. Antum punya balong, punya kolam di kampung,
Setahun gak dikunjungin. Terus udah penuh dengan teratai. Isinya tuh lele gede-gede sama ular kadut. Ya. Terus teratainya antum buka semuanya dan udah berubah warnanya, ada yang kehijauan, ada yang kecoklatan airnya. Pertanyaannya, boleh nggak di sini ini suci menyucikan nggak airnya? Suci menyucikan. Tapi kan baunya bau amis ikan misalnya. Ah gimana tuh? Bau amis ikan. Ya selama amisnya emang ikannya di situ tinggal gitu loh. Maka itu nggak masalah, suci menyucikan. Cuman ya siapa yang mau wudu dari seperti itu gitu. Ya begitu. Ya itu. Maka sumur budoah yang seperti itu aja dianggap suci menyucikan oleh Rasulullah SAW. Dan hadis berikutnya dari Abu Sa'id Al-Khudri juga sama. Marartu bin Nabi SAW, aku melewati Nabi SAW, wa huwa yatawaddau min bi'ri budoah. Nabi lagi wudu dari air sumur budoah. Maksudnya Nabi mengamalkannya. Maka Abu Sa'id bertanya, ya, atatawaddau minha? Ya Rasulullah, kok engkau wudu dari sumur itu sih? Wa hiya yutrahu fiha ma yukrahu minan natan. Kan di situ kan terlempar ke sumur tersebut hal-hal yang dibenci dari kotoran-kotoran ya Rasulullah. Maka kata Nabi SAW, al-ma'u la yunajjisu syai'. Air sumur budu'ah ini enggak ada yang menajiskannya. Ya, sehingga tidak karena tidak ada pengaruhnya. Kotoran-kotoran itu tidak ada pengaruhnya. Karena saking banyaknya limpahan air ke situ. Saking banyaknya limpahan air ke situ. Taib, di bab berikutnya, bab at-tauqid fil ma', ya ketentuan tentang air. Ini ada 3 hadis sebenarnya. Dengan syaratnya di sini pengukuran air ya, pengukuran air untuk dianggap najis atau tidak secara umum ya. Nabi SAW ditanya, "Anil ma'i wa ma yanubuhu minad dawabi was siba'." Nabi SAW ditanya tentang air dan apa yang mempengaruhinya dari binatang-binatang dan binatang-binatang buas atau binatang-binatang jinak. Maka kata Nabi SAW, "Idza kana al-ma'u qullataini lam yahmil al-khabath." Jika air telah mencapai 2 qullah, maka tidak mengandung najis. 2 qullah, coba kita lihat lebih tepatnya liter dan kilo berapa? 2 qullah. Nah, di sini sekitar 216 liter 2 qullah itu. Maka 2 qullah ini batasnya 200-an liter. Menurut banyak dari ahli fikih, air kalau di bawah 200-an liter, maka ketika terkena najis sekali di suatu sisinya, maka itu najis seluruhnya. Tapi kan itu pendapat yang tadi kita bilang kurang fair. Karena boleh jadi air ini sebagiannya tidak najis. Maka yang lebih sesuai adalah apa yang terkontaminasi dengan najis, baik itu kurang 2 qullah atau lebih dari 2 qullah, baik itu 400 liter atau kurang dari itu atau berapa gitu, selama terkontaminasi bau, rasa atau warna, maka itu najis. Kalau itu dicampuri najis. Adapun kalau enggak ada kontaminasi dari bau, rasa dan warna, walaupun air itu cuma 10 liter, selama enggak terkontaminasi, enggak ada perubahan, maka tidak najis. Ini kalau terkena benda najis. Jadi sebatas terkena enggak najis. Terkena itu beda. Mulaqat dengan namanya mulaqat atau mujawarah, beda dengan peleburan. Kalau sudah melebur misalnya, tinja masuk ke ember misalnya, air di ember, itu kan udah melebur di dalamnya itu zat-zatnya. Maka ini udah nggak usah diragukan lagi, buang. Ya nggak usah dicoba-coba lagi itu mah. Ya. Baik, kemudian dalam hadis berikutnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna a'rabiyyan bala fil masjid. Ada seorang badui kencing di masjid.
Faqama ilaihi ba'dul qaum, maka mulai beberapa sahabat langsung bangkit berdiri pengen ngehardik itu badui. Wah, masjid dikencingin, bayangin. Maka kata Rasulullah SAW, la tuzrimu, yaitu jangan kalian putuskan kencingnya dia. Jangan diputusin. Falamma faragha da'a bidalu. Ketika sudah selesai kencing, maka Nabi SAW kemudian menyuruh untuk didatangkan ember. Fasabbahu alaihi. Kemudian Nabi SAW simbah itu. Nah, perhatikan di sini, lihat bagaimana air cuma seember itu nggak najis jadinya, gara-gara kena kencing. Ini gini, logikain Pak, pakai logika, perhatikan baik-baik. Kan badui itu kan dia kencing di masjid, di salah satu sudut pojok masjid, kencing, selesain dulu bang, gitu kan, selesai kencing kan dulu di zaman Nabi. Lantai kan tanah atau debu dan semisalnya gitu, atau batuan kerikil kecil atau tanah gitu. Nah, Nabi SAW nggak nyuruh pakai skop terus dibuang tanahnya, enggak. Nyuruh apa? Ember. Ember kan nggak sampai 2 kula, nggak mungkin ember 2 kula. Ember paling berapa liter doang gitu, ya makanya 10 liter atau berapa gitu. Kemudian fa'uhriqa alaih, dalam riwayat lain fa'uhriqa alaih, yaitu disimbah. Nah sekarang air yang cuma 10 liter, misalnya 10 liter, ini najis nih, berni najis nih. 10 liter di sini kan jadi genangan tuh air tuh Pak ya. Paham nggak Pak? Airnya jadi genangan bersamaan bercampuran dengan bekas kencing tadi. Kalau pakai logika sebagian ulama yang tadi, yang kalau air nggak sampai 2 kula, hanya berapa liter kecampur najis maka najis semua. Artinya kalau cuma segini doang, 1 ember, jadi gimana Pak? Najis semua nggak? Paham nggak Pak logikanya Pak? Gimana cara ngejelasnya? Bisa paham? Ini kan ada air kencing nih. Air 1 ember, disimbah, jadi kan ngumpul nih air nih jadinya. Kena dengan air kencing tadi. Logikanya ini kan kurang dari 2 kula. Kalau udah nyampur gini berarti ini air jadi najis nggak semuanya? Harusnya najis semua kan, pakai logika yang ulama tadi. Makanya kita katakan, kalau ada air 1 ember, kemudian kena air kencing sedikit, itu jangan langsung divonis najis. Karena di hadis ini malah justru air seember bisa mensucikan, menghilangkan gitu loh. Jadi air seember kena kencing sedikit, itu nggak langsung bisa menajiskan selama tidak ada perubahan di bau, rasa atau warna. Begitu. Dengan dalil logika dari hadis ini sebenarnya. Lah kok Rasulullah cuma 1 ember, nggak disekop terus dipindahin tanahnya? Dan memang nggak bakal bisa 2 kulah kemudian diinin, itu mah mandiin masjid itu mah. Ya. Sekarang kalau antum misalnya di lantai ini, di lantai rumah, si adik kencing, ngompol atau gimana kencing gitu, ya ada genangan kan. Sekarang antum pakai apa? Pakai air dan superpel. Kira-kira 1 gaban apa 1 ember? 1 ember doang. Itu pun udah gitu bukan disiram, tapi pakai apa? Pel. Tuh. Harusnya apa? Harusnya malah nambahin najis dan semua jadi najis harusnya. Karena apa? Karena pelnya kan kesana kemari. Tapi ternyata enggak. Gitu loh. Maka air, ya, ibrahnya adalah ketika air itu tidak terkontaminasi, maka kembali kepada keasliannya. Dan bahwasanya air yang sedikit itu bisa menghilangkan najis. Air yang sedikit bisa menghilangkan najis. Ya gitu. Kemudian hadis terakhir dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sama seperti tadi. Ini riwayat Abu Hurairah. Kalau tadi riwayat Anas, tapi hadisnya sama, tapi lafal redaksinya perbedaan. Qama Arabiyyun fabala fil masjid. Ada seorang badui diri di masjid, diri gitu, taunya dia malah pipis gitu kan. Fatana walahun nas, maka orang-orang hendak menghardiknya, maka berkata Nabi SAW kepada para sahabatnya, da'uh, biarin, jangan diapa-apain. Biarin dia kencing sampai tuntas.
wa ahriqu ala baulihi dalwan min ma. Dan silakan kalian nanti ayo kita simbah pipisnya itu, kencingnya itu dengan satu ember dari air. Satu ember air. Fa innama bu'ithtum muyassirina wa lam tub'atsu mu'assirin. Kalian itu diutus Rasul kepada kalian untuk mendapatkan kemudahan, bukan untuk mendapatkan kesulitan. Iya. Jadi sebenarnya menghilangkan najis itu mudah. Makanya kalau misalnya antum baju kena najis, kemudian antum nyuci baju, apakah harus 1 kullah, 2 kullah? Enggak, 1 ember cukup. Enggak? Nih, kena pipis bayi, kencing. Wah, ganti baju. Antum pengen langsung cuci dan jemur. Antum cuci. Just ada air seember nih, ember biasa. Antum masukin baju antum ke ember itu. Kira-kira langsung najis ya tuh 1 ember? Pakai logika yang kalau pakai logika ulama tadi, najis langsung 1 ember najis semua udah. Gitu kan? Namun kan nggak gitu. Kalau berangkat dari hadis ini kita logikanya nggak gitu. Berarti ini udah kena air yang banyak, maka najisnya itu udah lumer gitu, udah hilang, dianggap hilang. Dah peres, jemur, nggak pakai deterjen. Terus pas dicium, udah nggak bau pipis lagi, nggak bau pesing lagi, maka ini udah hilang najisnya. Seperti itu sebenarnya. Gitu, ya. Seperti itu. Kalau mau pakai mazhab yang lebih sahih. Namun mazhab yang masyhur yang dikenal baik di Indonesia atau tempat lainnya adalah bahwasanya itu tidak sah itu pembuangan najisnya. Kenapa? Karena justru makin menajiskan. Yang afdol adalah pakai keran, alirin, peres-peres biar airnya itu keluar gitu. Memang benar sih itu lebih bagus. Cuman kalau pakai ember doang sama deterjen antum masukin itu nggak masalah. Nggak masalah. Jadi menghilangkan najis itu nggak harus pakai air suci menyucikan. Bisa pakai air suci, yaitu ya terkontaminasi deterjen, boleh. Pakai air teh juga boleh kalau antum mau. Air kopi bisa. Air apapun yang penting najisnya jadi hilang dan baunya tidak ada lagi. Ya begitu. Tapi mungkin kita cukup sampai sini untuk materi. Ya insyaallah jelas. Tidak ada pertanyaan jemaah? Tidak ada. Cukup semua insyaallah ya. Ya, fadhal. Ya. Kayak terkontaminasi air got gitu kan. Oh. Karena air got masuk ke dalam situ. Padahal dalam juga ada ini. Air got ya. Maksudnya ada bau-bau kayak ada air got. Iya, ada minyaknya gitu ada. Airnya mending cuma agak Zat besi. Zat besinya, apa besinya tuh kayak bau besi gitu. kayak bau got ini. Kayak bau got ya. Kalau tidak ada proof dan bukti betul-betul itu dari gotnya langsung, memang dekat situ ada got yang ini ya. Rumah biasa gitu. Tapi apa secara logika bisa nyampe, Pak? Iya, di atas 10 meter. Mungkin itu efek dari baunya doang mungkin. Jadi dan itu lebih ke alamiah mudah-mudahan. Maksudnya nggak sampai nyentuh dan air ketemu air, Pak. Yaitu insya Allah mudah-mudahan bisa, nggak masalah. Hanya saja kalau anak pribadi, anak akan menjauhi tempat seperti itu. Atau mungkin akan dibor lebih dalam lagi supaya nggak seperti itu. Emang ada seperti itu, dekat dengan berapa meter dekat dengan got. Iya, tapi sebaiknya dihindari. Gitu aja. Tapi masih sah selama kita tidak terbuktikan dan terlihat langsung bahwa saya itu memang terpengaruh dari got yang terdekat. Gitu loh. Karena yang kita tahu kan itu hanya dari dalam tanah yang bukan itu got. Tapi kadang-kadang memang air sungai di bawah tanah ini terpengaruh dengan got yang juga meresap ke tanah baunya, bisa. Ya intinya ini bisa menjadi syubhat, namun pada asalnya boleh. Wallahu a'lam. Seperti itu. Cuman kalau anak pribadi, anak nggak bakal wudu di sini. Ada di beberapa terminal itu WC umum, airnya tuh coklat, rasanya rasa besi. Nah ini Pak Wi baik-baik nih Pak, kadang-kadang gitu tuh, sebagian terminal atau ya baik terminal atau tempat umum, WC umum itu airnya itu coklat dan kerasa banget loh Pak, air yang besinya ini kerasa banget loh. Yang ini tuh baunya ada sisi bau gotnya juga.
Ya. Maka ini kalau untuk cebok pipis dan untuk cebok BAB itu masih bisa. Tapi kalau untuk wudu, Anda sangat tidak menyarankan. Kayak tadi, kalau wudu, kalau bisa jangan dari air seperti itu. Kalau bisa, ya. Tapi kalau itu hanya sedikit, aroma sedikit saja, bukan yang sampai besinya itu kerasa banget atau warna-warni itu loh Pak, yang kayak minyak itu Pak. Airnya tuh kalau diginiin di matahari itu kayak pelangi gitu loh. Itu hindari kalau gitu. Faktor kesehatan wallahu alam, tapi kalau faktor fikih dikhawatirkan itu memang benar ada kontaminasi dari entah itu najis ataupun tidak najis, tapi itu bukan mensucikan lagi untuk wudu atau mandi junub atau lainnya. Untuk faktor kesehatan mungkin ada lagi pembahasannya di antara pakar ya. Baik. Ya, mungkin cukup sampai sini insyaallah. Barakallahu fikum jami'an. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.